Hai, ini Android Lifecycle Podcast, gue Meita. Gua Jo, welcome to the show. Halo semua, topik kali ini yaitu apa aja yang di-expect ketika interview di salah satu unicorn Indonesia. Nah, topik kali ini gak akan lengkap nih kalau gak ditemenin sama salah satu engineering manager Android di salah satu startup unicorn Indonesia. Silahkan perkenalan diri. Halo teman-teman, kenalin, aku Ilham, atau biasa dipanggil IJ. Aku udah 7 tahun kerja di salah satu startup unicorn di Indonesia. Salam kenal ya. Oke teman-teman, kita langsung aja jump in ke topik. Pertanyaan pertama yang udah aku siapin nih. Biasanya di proses interview ada tahapan apa aja sih, J? Oke, mungkin aku nggak bisa ngobrol buat semua perusahaan ya, karena kan aku juga nggak tahu prosesnya kayak gimana. Cuman setahu aku itu emang ada beberapa tahapan ketika mau interview di perusahaan teknologi atau tech company atau startup kayak gitu. Nah, biasanya punya proses masing-masing, punya timeline yang masing-masing juga. Cuman mungkin aku kasih gambaran secara kasarnya aja kali ya di sini. Nah, biasanya itu yang aku tahu ada tahap pertama itu culture fit. Culture fit ini biasanya sama tim people dulu gitu, kayak tim people atau tim HR. Tim HR itu pengen tahu nih, apakah kamu itu kandidat yang cocok untuk kerja dengan culture yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Kadang kan mungkin kita skillnya udah bagus, tapi ternyata culture-nya nggak cocok atau compensation-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kayak gitu-gitu kan juga harus difilter lebih dari awal kan, daripada kita udah capek-capek ternyata nggak cocok culture-nya atau ada yang ekspektasinya kurang gitu. Biasanya itu sama tim HR-nya dulu. Nah, selain culture fit tadi, biasanya itu setelah culture fit ada namanya take home test. Nah, take home test ini si perusahaannya pengen tahu atau pengen menilai kemampuan kamu dari segi teknikalnya kayak gimana gitu. Technical ini mungkin lebih ke terutama di Android ya, kayak apakah kamu udah bisa bikin aplikasi Android, beberapa deep pengetahuan kamu, tech apa aja yang kamu bisa show off di project tersebut. Nah, selain itu juga biasanya ada tes mengenai algoritmenya gitu kan. Kita sebagai software engineer harus juga asah lah, harus terasah dalam sisi algoritmenya juga. Nggak perlu sampai top of the top, tapi at least untuk solve daily problem itu bisa lah. Sebelum ke tahapan yang selanjutnya, kan tadi baru aja dibahas soal culture fit sama take home test. Nah, soal culture fit ini kan tadi kayak ngomongin soal kepribadian mungkin ya, kayak cocok apa enggak sama si perusahaannya. Mungkin ini juga nih yang harus diriset sama teman-teman sebelum masuk ke sebuah perusahaan. Ke perusahaan manapun kayak kita harus tahu dia itu kayak punya visi misi apa aja. Nah, mungkin visi misinya itu cocok nggak sih sama kepribadiannya teman-teman gitu. Kayak misal kepribadian kayak mulai aja dulu gitu kan, atau kayak ya yang kayak gitu-gitulah. Nah, itu cocok gak sama teman-teman? Kalau misalnya kayak teman-teman mikir enggak, saya tuh kalau bikin sesuatu harus yang super duper scalable atau super duper keren, nah itu mungkin bisa dikonsiderasi lagi apakah itu cocok sama kepribadian teman-teman di startup itu mungkin ya mengenai culture fit. Ada tambahan nggak? Bahkan aku kenal beberapa orang itu yang bahkan nggak sengaja nggak apply ke startup karena mungkin emang bayangan di mereka itu startup itu kayak semua satu orang itu harus bisa semuanya gitu, karena kan namanya orangnya terbatas atau belum ada sebuah company culture yang strict banget kayak gitu kan. Jadi kayak harus bisa semuanya, harus bisa hal ini hal itu. Jadi mungkin mereka lebih pengen nyantai aja di hidupnya, pergi ke company yang udah established atau kayak ke BUMN atau kayak gimana kan, itu tergantung referensi pribadi juga kan. Betul. Nggak ada yang salah ya, balik lagi kayak kita tuh prefer kayak masuk ke perusahaan yang kayak apa gitu. Nah, betul. Terus tadi poin yang kedua mengenai take home test. Nah, take home test ini juga ada kita harus cari tahu gali lebih detail lagi nih. Kira-kira take home testnya itu dikasihnya apa? Terus berapa lama sih kita boleh ngerjain? Karena kan take home tuh. Nah, itu tuh biasanya ada dua jenis ya, atau dua tipe lah take home test itu. Ada yang ngerjain coding algorithm,
kayak competitive programming gitu, kayak nge-solve suatu masalah hanya dengan bikin suatu function gitu dan harus bisa function itu harus cepat gitu. Dan biasanya kayak gitu pakai platform-platform yang udah terkenal kayak HackerRank, Codility dan lain-lain kayak gitu. Nah itu tuh biasanya untuk kerjain itu kita dikasih waktu sekitar ya sejam atau 2 jam lah. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita udah nerima email untuk ngerjainnya langsung harus ngerjain gitu kan. Iya. Enggak, kayak kamu harus set waktu dulu kapan mau ngerjain. Ketika kita udah mulai ngerjain nanti ada batasan waktu 1 atau 2 jam Yes, gitu. yes. Nah selain itu juga biasanya ada tes mengenai project Android-nya kan kalau kita apply sebagai Android. Kayak kita dikasih requirement nih, kita punya requirement pengen bikin aplikasi kayak A, B, C dengan misalnya public API biasanya. Nah, bisa nggak bikin requirement tersebut dan gimana approach-nya? Nah, di sini teman-teman juga perlu hati-hati mengenai tech stack yang dipakai karena tech stack itu bakal dijudge nih sama yang observe gitu, nanti sama yang interview nanti gitu kayak apakah tech stack-nya udah updated ataukah udah sesuai dengan requirement yang dibutuhin dan lain-lain lah. Yes, Tuh. yes. Nah ini juga nih teman-teman yang perlu diperhatiin. Biasanya itu ketika tim tim recruitment ngasih kayak announcement kalau mereka membutuhkan orang gitu ya. Mungkin kayak mereka tuh bakalan kasih statement tech stack apa yang perusahaan itu butuhin. Nah kalau bisa kita sesuaiin tuh tech stack yang dibutuhin sama si perusahaannya dengan tech stack yang kita pakai di Tech Home Test itu ya, J. Betul. Karena kan tiap perusahaan again punya preferensi beda juga gitu. Yang udah works di perusahaan satu nggak tentu works di perusahaan lain gitu. Dan kita harus benar perhatiin tuh perusahaan ini sebenarnya butuhnya tech stack-nya kayak gimana gitu. Betul. Nah, kayak lebih fit lagi, lebih oke gitu ya. Semisal kayak ada beberapa perusahaan startup yang prefer native gitu kan, native Android. Jadi sebisa mungkin tech home test-nya ya dikerjain pakai Kotlin, terus mungkin pakai MVVM yang udah official dari Google gitu kan, J. Tapi kalau misalnya kayak perusahaan yang kamu apply ternyata butuhnya Flutter, ya belajar Flutter dan tech home test-nya juga dikerjain pakai Flutter gitu kan ya maksudnya. Iya, betul banget. Oke. Nah, Ya, gitu. next step-nya apa nih? Udah selesai culture fit, tech home test. Next step-nya? Nah, next step-nya itu kalau misalnya tech home test-nya udah lulus dan dianggap diterima, nanti bakal ada technical interview biasanya. Technical interview itu tadi pengen ngetes secara technical skill-nya apakah benar yang di tech home test itu kamu kuasain dengan benar gitu, kayak apakah kamu cuman kopas-kopas doang dari Google atau tanpa memahami isinya apa kayak gitu. Nah nanti di technical interview itu dicek lagi gitu pengetahuannya apakah benar kamu proses. Dan juga mungkin biasanya kita kasih study case nih gitu. Misalnya kalau perusahaan ini punya problem X, gimana nih cara nge-solve-nya dengan technical-nya kayak gitu. Terus juga dari segi foundation Android development-nya sendiri apakah udah paham betul atau cuman tahu sekilas kayak gitu. Karena kan kalau udah misalnya bikin aplikasi yang serve millions of user, itu berarti kan aplikasinya harus performanya bagus juga gitu. Jadi dari segi foundation, technical skill harus mantap juga lah istilahnya. Nanti mungkin ini arahnya ke tips-tips yang lain kali ya. Aku nggak bakalan deep dive ke sini dulu. Terus next step-nya apa nih, Jay? Next step-nya itu biasanya sama leader-nya atau namanya user interview gitu. Nah, di user interview itu lebih ke pengen menilai kamu apakah udah cocok kerja dengan tim yang sekarang atau enggak gitu. Biasanya kita kasih nih study case gimana kalau menemukan konflik di ketika kerja bersama tim gitu. Terus gimana kalau stakeholders yang kamu kerja bareng itu ternyata nggak cocok nih dari kepribadiannya sama kamu, cara menanggulanginya kayak gimana, kayak gitu sih, lebih ke day to day kerjanya lah istilahnya, kayak gitu sama user interview ini. Benar. Oke, kita sampai situ dulu. Aku mau tanya pertanyaan yang lain nih. Nah, pertanyaannya itu apa aja sih sebenarnya tuh yang perlu disiapin sebelum kita mulai interview? Oke, yang perlu disiapin sebelum kamu punya knowledge-nya, sebelum kamu punya kesiapan dari mentalnya, yang penting itu yang aku perlu kasih tahu adalah percaya diri sih sebenarnya gitu.
Karena walaupun kamu punya knowledge-nya nih, kamu sebenarnya tahu nih cara ngejawabnya kayak gimana, tapi kamu nggak percaya diri, jadi kayak bener nggak ya yang aku jawab ini, atau ini sesuai nggak ya yang sama dia harapin gitu. Jadi pertama percaya diri dulu aja deh gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu nih apakah ini jawaban kita itu sesuai yang dia mau atau enggak gitu, atau bahkan kayak gimana gitu lah istilahnya. Dan dengan kamu percaya diri, kamu bisa engage sama interviewernya sebenarnya gitu. Jadi conversation-nya itu bisa jadi dua arah gitu. Karena sebenarnya interview yang kita bayangin itu biasanya satu arah ya, gitu, antara yang nanya ke yang ditanya doang gitu kan. Terus kita jadi kayak komentar gitu kan, kayak aduh saya lagi dijudge nih gitu. Tapi kalau kamu percaya diri, mungkin kamu bisa bawa pembicaranya jadi dua arah gitu. Maksudnya bukan kamu ngejudge mereka juga, tapi lebih ke mungkin apakah jawabannya kayak gini, yang aku tahu sih kayak gini gitu. Jadi flow pembicaranya itu juga lebih lancar istilahnya. Jadi kayak basically interviewernya juga manusia gitu kan, dan yang nilai kamu juga manusia gitu. Kalau kamu berasa lagi dinilai sama robot ya enggak juga gitu kan. Yang penting percaya diri dulu. Kalau udah punya knowledge-nya, ya udah kita coba ajak interviewernya buat benar-benar tahu diri kita lebih dalam lagi gitu. Betul, itu poin pertama yang aku pengen kasih tahu. Nah selain itu juga tentu saja selain percaya diri, kamu again perlu tahu foundation-nya, atau perlu asal otak juga nih sebelum interview gitu. Kayak dibuka-buka lagi materi mengenai yang akan di interview gitu, kayak terus latihan lagi mengenai computer programming, nge-solve cheat code dan lain-lain kayak gitu sih, biar kayak ketika ditanya itu nggak terlalu lama mikir. Sebenarnya kan tahu tapi agak lupa mikir kan, jadi nggak enak juga waktu jawab. Oh, aku baru inget kita tuh sebenarnya even kayak sebelum interview kan kita harus prepare CV dulu nih, ya kan? Mungkin di CV ini nggak sih yang kita harus coba taruh tuh yang sesuaiin sama startup yang mau kita apply juga? Betul banget. Nah, CV itu juga kadang bisa mempengaruhi penilaian si interviewernya ke kamu gitu. Oh, ketika kamu misalnya nih, kamu pernah ada pengalaman yang relevan sama perusahaan yang kamu apply gitu. Nah, itu bisa kayak, oh kamu pernah ngerjain ini ya, kita juga lagi butuh orang yang pernah paham di sini nih gitu. Misalnya kayak pakai live chatting, pakai WebSocket gitu misalnya. Ya, kita lagi nyari orang yang pernah berurusan dengan WebSocket, kamu pernah ya gitu, kayak gitu. Itu kan jadi satu poin plus juga buat kamu. Yes. Itu. Nah, itu juga tuh jadinya salah satu preparation yang perlu kita lakuin, update CV yang sesuai sama si perusahaan yang mau kita apply. Terus kayak coba cari tahu teks-teksnya. Dan mungkin salah satunya ya dengar podcast ini juga kali aja. Kan jadi tahu teks-teksnya. Ini harus banget sih. Kalau kamu merasa podcast ini terbantu, jangan lupa kasih ke teman-teman kamu juga, sebelum nanti kamu di perusahaan baru nggak sendirian nih, bisa ngajak teman-teman kamu. Next questionnya barusan kan kayak Ija sempat mention tuh mengenai competitive programming. Nah, kira-kira belajar di mana sih kita buat interview preparation part yang competitive programming? Nah, competitive programming itu biasanya bisa dimulai dari lead code ya. Lead code itu banyak juga kayak beragam-agam lah soal-soalnya yang kita bisa solve, mulai dari programmingnya, database-nya, dan lain-lain. Terus kita juga punya kebebasan untuk menjawab dengan bahasa yang kita pahami. Selain itu juga ada beberapa tier gitu ya, mulai dari yang easy, yang medium, yang hard, itu juga ada. Termasuk topik-topik dari codingnya juga gitu, kayak macam dynamic programming lah dan lain-lain gitu. Nah, nanti selain kamu ngerjainnya di lead code, kamu juga bisa cari materi. Oh, misalnya lagi belajar dynamic programming, ya cari materi di YouTube, gimana dynamic programming itu cara bisa di-solve dan tips-tipsnya kayak gimana, general approach-nya kayak gimana gitu. Mungkin Meta lebih paham lagi. Mungkin aku lebih ke ini kali ya, pengen nanya, kalau misalnya kayak di startup unicorn itu biasanya ngasih competitive programming yang tiernya apa nih? Easy kah, medium kah, atau hard kah? Rahasia nggak ya? Sebenarnya bukan lebih ke harus bisa nge-solve yang hard atau harus bisa nge-solve yang medium dan lain-lain. Lebih ke cara kamu
approach suatu masalah itu kayak gimana. Kadang kayak gitu. Walaupun kamu nggak tahu, tapi kamu punya ide-ide, itu juga bisa jadi poin plus buat kamu gitu. I see. Nah, tapi kan dengan kamu bisa tahu ide-idenya, kamu harus sering-sering juga kan untuk solve masalah-masalah yang mirip-mirip kayak gitu. Benar. Iya sih, setuju sih. Oke, next question. Next questionnya ini aku pengen denger pengalaman IJ nge-interview atau mungkin di-interview bahkan. Penasaran kan sama kelanjutan